Shalom, Shalom Aleichem. Salam damai kasih Tuhan kita Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita semua anaknya. Hari ini saudara kita sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan oleh karena nafas dan hidup yang baru selalu Allah karuniakan bagi kita semua. Untuk meneruskan renungan firman Tuhan hari ini, mari terlebih dahulu kita datang menghadap Tuhan dengan doa. Kita berdoa bersama. Saya akan pimpin kita di dalam doa ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena Roh Kudus Allah yang selalu memimpin dan menyertai kami, sehingga kami ada pada hari ini oleh karena kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, kami menyerahkan pribadi kami, agar kami dapat memahami akan isi hati Tuhan melalui firman-Mu yang akan kami pelajari bersama saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua anak Tuhan yang percaya katakan, amin. Haleluya. Saudara, renungan firman Tuhan kita pada hari ini terambil di dalam surat Filipi pasal yang ketiga dimulai ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-9. Sekali lagi, teks terambil di dalam surat Filipi pasal yang ketiga dimulai ayat ke-7 hingga ayat yang ke-9. Saya akan bacakannya untuk kita. 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. 9 terakhir, dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Haleluya, saudara. Melalui teks pembacaan yang kita baca dan kita dengar sebentar tadi, saya mengajak dan membawa kita bersama untuk belajar dengan satu tema, yaitu bermegah karena Kristus. Sekali lagi, tema bermegah karena Kristus. Saudara, bahagian ini merupakan pesanan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat yang percaya di Filipi. Dia mengambil kisah hidupnya sendiri untuk menjelaskan perbezaan cara berpikir mengenai Allah sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Mengenali Yesus itu haruslah benar bagi pribadinya sendiri dan juga benar di mata Allah. Rasul Paulus mengatakan bahwa sangat penting untuk mengenali Allah dengan sungguh-sungguh dan benar. Sehingga Rasul Paulus mengatakan di dalam ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-9 sebentar tadi, bahwa segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia. Bahagian ayat ini sangat memberi keyakinan penuh atas apa yang telah dilalui oleh pribadi Paulus sendiri. Dia bermegah karena telah mengenal Yesus dengan benar-benar dalam hidupnya, sehingga apa yang dia anggap untung di dalam hidupnya sebelum mengenal Kristus itu adalah merupakan suatu hal yang sangat ataupun menjadi hal sampah dalam hidupnya. Tetapi di saat Rasul Paulus mengenali Allah dan Yesus itu dengan sungguh-sungguh, dia tahu bahwa mengenali Allah dengan benar itu adalah lebih mulia daripada apa yang pernah dicapai dan diperoleh hidupnya selama dia ada di muka bumi ini. Dan melalui kenyataan ini, Paulus bukan hanya mengatakannya dengan kosong, tetapi dengan seluruh keberadaan hidupnya, saudara. Kita boleh lihat di dalam Roma pasal 10 ayat 9. Dikatakan bahwa sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ini hal yang mendorong Rasul Paulus
bahwa apabila dia mengenali Yesus dengan benar, percaya di dalam hatinya, dan dia tahu bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, maka hidupnya telah diselamatkan oleh Allah. Begitu juga dengan kita hari ini, saudara. Marilah kita mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang benar, dan berkenan di hadapan Tuhan, maka hidup kita akan diselamatkan oleh-Nya. Saudara, melihat keadaan kita hari ini, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa haruslah kita bermegah karena Kristus, oleh karena pengenalan yang sungguh dan benar akan Dia. Bukan hanya di bibir dan mulut kita sahaja, saudara, tetapi melalui seluruh keberadaan hidup kita. Nah, yang pasti adalah bahwa kemegahan kita di dalam Kristus ialah karena Dia adalah Juru Selamat yang menjaminkan keselamatan hidup kita melalui anugerah-Nya yang berlimpah buat kita semua. Karena itu, hanya Dialah yang harus kita utamakan dan mengenali Dia dengan benar di dalam hidup kita. Persoalannya, saudara, apakah saudara selama ini hanya hidup bermegah secara lahiriah atau secara duniawi semata-mata? Dan apakah saudara meletakkan Tuhan dalam hidupmu menjadi hal yang sangat penting dan diutamakan dengan sungguh-sungguh? Saudara, mari kita berdoa. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih melalui firman-Mu yang telah kami dengar dan kami baca sebentar tadi. Menjadi satu hal yang mendorong hidup kami, di mana menjadi satu keuntungan selama ini kami di luar Kristus, tetapi itu menjadi sampah di saat kami mengenali Allah dengan sungguh dan benar di dalam hidup kami saat hari ini. Tuhan, pimpinlah setiap kami anak-anak Tuhan, agar kami tetap berjalan terus melangkah dan mengarahkan pandangan mata kami, mata hati, iman dan rohani kami hanya kepada Tuhan. Agar hidup kami dapat mengenali Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan agar hidup kami dapat bermegah karena Kristus yang sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang sesungguhnya. Ini ucapan syukur dan doa kami setiap anak Tuhan yang percaya, katakan amin. Haleluya. Saudara, bermegahlah dengan sungguh, karena Tuhan telah menebus dan mengampuni hidupmu hari ini.